Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan melanjutkan konten-konten seputar tutorial perbaikan handphone, terkhusus di perbaikan CPU, RAM, UFS, dan yang secara umum pada kerusakan-kerusakan hardware ataupun software. Di sini nanti akan saya ulas untuk perbaikan seputar MMC ya, karena banyak requestan teman-teman di meja servis masih banyak servis MMC mas, tolong diulas. Oke, ini nanti saya buatkan tutorial, dan di sini memang kemarin ada teman yang dapat garapan handphone, sengaja saya ini lur, saya suruh antar ke rumah. Sore-sore suruh nganter Kang Gojek. Nanti kita cek handphonenya apa, keluhannya apa, dan bagaimana step cara analisanya. Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, terkhusus untuk para membership ya, teman-teman para membership yang sudah mendukung channel Griyo Android, menjadikan saya lebih semangat untuk membuat konten-konten ya seputar perbaikan handphone. Barangkali ada teman-teman yang belum join di membership, pengen tahu sebenarnya apa sih isinya, keuntungannya apa. Nah, di membership Griyo Android, salah satu keuntungannya tentunya gratis konsultasi untuk teman-teman, baik itu di seputar perbaikan CPU, RAM, UFS atau MMC, ataupun di penggunaan alat-alat software bisa konsultasi, gratis konsultasi lur. Kemudian tentunya di membership ada video-video unggulan yang banyak sekali sudah kita ulas seputar di CPU, RAM, UFS ya. Penggunaan alat-alat UFS di situ sudah saya ulas, walaupun belum tuntas karena masih banyak materi yang perlu kita bedah lagi. Oke, di sini di tangan saya ada handphone. Ini handphone Xiaomi. Ini handphone Xiaomi. Ini sebenarnya garapannya kawan ya, tapi memang kemarin saya suruh ngirim, konsultasi sekalian suruh ngecekin ya. Ya sudah, tak suruh ngirim aja. Ini kita buka dulu lur ya. Ini memang kondisinya sudah dieksekusi, jadi jangan dilihat tipe ponselnya, tetapi kita ambil step cara analisanya. Ini kondisinya sudah bongkaran ya, sudah bukaan. Ini keluhan awalnya sudah ditulis ya. Keluhan awalnya hang logo restart. Sudah saya angkat IC RF-nya. Jadi sudah saya angkat IC RF-nya. Kemudian tolong dicek CPU dan IC program. IC-nya panas. Oke. Ini namanya tidak saya sebut ya. Ini untuk kawan teknisi dalam kota. Ini kondisi handphonenya sudah dibuka, tapi tidak masalah. Ini kita tes dulu. Kita lihat dulu kondisi mesinnya. Ini IC-nya sudah dilepas lur. IC sudah saya angkat IC RF. Ya, kelihatan ya. Ini saya sedikit saya jelaskan untuk teman-temanku ya. Untuk teman-temanku
terkhusus untuk para teknisi. Jadi ini bukan IC RF ya. Jadi ini IC PA 3G. Jadi kalau teman-teman nanti nyebutnya RF ya kesalahan ya. Ini PA 3G. Memang kebanyakan itu tulisan di IC-nya ini RF seperti itu ya. Sebenarnya itu adalah merek IC yang digunakan, mereknya RF. Kan ada yang mereknya itu selain RF ya ada, kalau PA-nya itu pakai Sky, ya berarti IC-nya Sky, PA-nya menggunakan produknya Sky. Terus ada yang menggunakan mereknya RF, ada juga yang menggunakan mereknya Corvo, dan biasanya IC PA ini sepaket lur. Misalnya PA-nya pakai Corvo, PA 3G-nya berarti di bagian PA 2G-nya ini juga Corvo, seperti itu. Kalau PA 3G-nya ini RF, berarti di 2G-nya RF. Kalau PA 3G-nya ini misalnya pakai Sky, berarti 2G-nya juga menggunakan Sky. Seperti itu ya. Kalau di sini menggunakan merek RF, berarti 2G-nya menggunakan RF. Jadi jangan kebalik-balik ya. Ini PA disebut RF, nanti salah saat analisa. Nah, terus IC RF-nya itu yang mana, Mas? Biasanya IC RF itu satu blok atau satu ruangan bersama IC PA 2G, seringnya seperti itu ya. Kalau di handphone Qualcomm itu ada yang RF menggunakan WTR. Jadi RF-nya WTR. Itu ya RF, IC RF itu ya WTR. Kalau yang sudah menggunakan 4G atau 5G itu tidak menggunakan lagi WTR tapi menggunakan SDR, seperti itu ya. Mas kok handphonenya masih 4G, masih 4G, tapi kok IC-nya sudah menggunakan SDR, ya enggak apa-apa, karena IC SDR itu kan biasanya kalau digunakan di handphone yang sudah 5G, biasanya power amplifier-nya terpisah untuk yang 5G-nya, seperti itu. Kalau sebatas di 4G berarti ya hanya digunakan di bagian blok 4G saja. Kalau di MediaTek biasanya itu kalau RF itu kodenya MT ya, MT 6177 salah satunya, contohnya seperti itu, dan lain-lain. Jadi teman-teman nanti jangan kebalik-balik ya ketika eksekusi. Nah, RF-nya sudah saya lepas, ternyata yang dilepas adalah IC power amplifier. Jadi kedepannya nanti kalau konsultasi penyebutannya jangan salah. Paham ya? Oke, tapi tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi di sini untuk IC PA 3G-nya sudah diangkat ya. Kondisinya awalnya hang logo. Aduh. Ini baterainya juga sepertinya sudah di repair, untuk baterainya juga sudah di jumper untuk fuse-nya ya. Ini ya, ini sudah jumperan fuse-nya. Ini kita coba nyalakan dulu ya. Ini saya ikat aja lur biar enggak jatuh ya. Ini teman-teman jangan dilihat tipe ponselnya, tapi yang diambil adalah ilmu analisanya. Jadi nanti kalau jumpai di seri lain, pengaplikasiannya ya tidak jauh berbeda. Nah, yang penting dipahami pembacaan di chipsetnya ya. Chipsetnya seri ini itu metodenya tidak jauh berbeda. Handphonenya sudah tidak laku lagi, Mas. Jadi kalau teman-teman mempelajari berdasarkan tipe handphone ya susah nanti. Ini kita pasang dulu, kemudian kita cas dulu ya, kita cas
Seperti biasa kita gunakan USB doktor ya. Tentunya ini di USB doktor masuk di 1 ampere ya, berarti handphonenya ini kondisinya hidup ya. Masuk di 1 ampere, handphonenya hidup, tetapi kemungkinan masih di stuck logo. Sedangkan untuk IC PA3G-nya sudah diangkat dan tadi apa? Tolong cek IC CPU dan IC program panas ya. Oke. Ya ini anget sih, normal, tapi menurut saya sih normal, tidak masalah. Kalau dia terjadi short atau terjadi konslet ya biasanya sih berlebihan ininya ya, panasnya ini, tapi tidak masalah. Ini anget saja sih. Terus kalau misalnya saya menjumpai handphone seperti ini, bagaimana Mas cara analisanya? Di konten sebelumnya sudah saya buatkan di seri handphone Redmi 9 ya. Kalau ini Redmi Note 9, ini kakaknya. Itu yang pertama harus dicek dulu kesehatan daripada IC programnya. Jadi langkah pertamanya tetap kita tidak boleh mengabaikan, kita tidak boleh langsung asal-asal angkat IC, kita tidak boleh langsung rebal-rebal pada sentral prosesor sebelum kita memastikan kesehatan daripada IC-nya. Oke, kita langsung gunakan UV saja ya. Jadi saya gunakan UV Android tentunya untuk mempermudah analisa di bagian softwarenya. Ini videonya saya pindah ke layar mikroskop dulu ya. Videonya jangan di skip-skip bagi teman-temanku yang belum like, komen, dan subscribe. Dan bila ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini saya buka langsung untuk UV Android-nya. Oke, sudah kita buka untuk UV Android. Bagi teman-teman ini penjelasan secara cepat saja. Untuk UV ini sendiri sudah bisa menganalisa di bagian controller ya. Controller itu di bagian apa saja, kemudian fungsinya apa saja, analisanya lebih detailnya bagaimana. Bagi teman-teman yang sudah join di membership sudah saya jelaskan ya, untuk kerusakan pada controller itu seperti apa. Nah, itu sudah saya jelaskan. Intinya secara garis besarnya, kalau kerusakan pada controller untuk chipset MediaTek ini sudah bisa diakses menggunakan USB. Jadi yang pertama kita tentukan dulu untuk tipe ponselnya. Di sini Xiaomi dengan chipset MediaTek. Kita tentukan dulu ya, Xiaomi. Seperti ini. Kemudian kita pilih, karena ini Redmi Note 9 ya, kita tentukan di handphone Redmi Note 9, benar ya. Kemudian kita tentukan filenya dan kita lakukan identifikasi. Jadi untuk pembacaan boot ROM-nya itu untuk seri Redmi Note 9 ini menggunakan tombol boot. Jadi kok apal Mas ya? Apal, sudah sering garap masalahnya ya. Jadi untuk tombol bootnya di volume bawah, ditekan volume bawahnya, kemudian dilakukan identifikasi seperti ini ya. Kemudian dicolok ya, ini sudah membaca di pojok kanan bawah, ini kelihatan. Ini DA stack satunya oke, ini menandakan sentra prosesornya kebaca. Kemudian di bagian stack 2 atau di download agent di bagian stack 2 ini membaca IC RAM, membaca storage, dan yang ketiga membaca di bagian controllernya. Seperti ini.
Nah, jadi untuk mengetahui apakah IC storage-nya ini sehat apa sakit karena kendalanya restart ya kita cek dulu di bagian controllernya. Itu teman-teman bisa pakai fitur spesial. Kemudian MMC tasknya ini sebentar, gambarnya saya pindah dulu ya, ini ya, ini kegantengan saya kecilkan dulu biar tidak ganggu. Jadi teman-teman bisa masuk ke spesial task, kemudian geser ke sini, cek di bagian paling bawah seperti ini ya. Kita klik yang tulisan read health report. Nanti akan membaca yang namanya kesehatan. Nah, ini menunjukkan kalau penggunaan extended is maximum estimated device lifetime, atau teman-teman sering menyebutnya ini urgent 90%. Karena ini di chipset MediaTek kita bisa melakukan repair pada bagian controller yang menggunakan menggunakan USB, berarti kita tidak perlu melakukan pelepasan pada IC programnya atau IC MMC-nya. Ini IC MMC menggunakan CID ini 150, berarti ini handphonenya IC-nya merek Samsung ya. Mereknya DP6DAB atau ini IC-nya KMDP. Dengan user areanya sebesar 58,24 atau kurang lebihnya dibulatkan 64 GB. Nah, proses eksekusi untuk handphone Redmi Note 9 ini sebenarnya kalau metode dulu itu proses eksekusinya ya harus diangkat IC, kemudian dilakukan repair pada controllernya atau dilakukan update firmware-nya menggunakan BGA. Nah, kalau sekarang ini dengan perkembangan ya si pembuat alat ini sudah dipermudah. Untuk chipset MediaTek ini bisa dilakukan repair menggunakan USB. Tentunya dengan beberapa syarat-syaratnya. Termasuk ini teman-teman bisa catat. Yang pertama yaitu teman-teman setidaknya memiliki kredit. Kemudian yang kedua teman-teman harus melakukan update firmware box-nya. Kalau firmware box-nya itu di 1.15. Jadi untuk bisa menikmati fitur update firmware menggunakan USB, yang pertama teman-teman harus punya kredit. Ini yang saya tunjuk di bagian kanan atas. Ini ya. Ini saya cuma mempunyai 1 kredit. Kemudian yang kedua, firmware box-nya harus diupdate. Jadi cara update-nya nanti pakai pakai UV MMC, UV box ini dibuka, UV MMC-nya yang dibuka, kemudian dilakukan update firmware. Sebentar saya buka toolnya. Seperti ini ya. Jadi cara update-nya nanti teman-teman klik di bagian sini, kemudian upgrade box firmware ini. Ini setelah nanti terupgrade baru bisa menikmati fitur yaitu untuk FFU menggunakan USB di chipset MediaTek. Seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya, karena kita ini melihat untuk IC MMC-nya ini maksimum, ya secara otomatis kita harus backup dulu. Kita harus backup dulu di bagian apanya? Sertifikatnya. Jadi teman-teman jangan langsung lakukan spesial terus di FFU. Nanti teman-teman repot karena sertifikatnya belum di backup. Jadi bagaimana? Ya cukup teman-teman bisa backup, boleh 1 GB, boleh cukup sertifikatnya saja. Nah, kalau saya sih enaknya ya di boot 1, boot 2, ini termasuk preloadernya, kemudian bagian user ini kita pilih. Nah, atau misalnya kita mau backup semua boleh. Nah, kalau saya lebih seneng backup di sertifikatnya saja. Cukup nanti kita checklist NVRAM, NVData, kemudian product info,
Ini sudah cukup nanti untuk mengeluarkan IMEI-nya, cukup di backup ini saja. Kalau ragu ya di backup semua. Tinggal kita lakukan read seperti ini. Nah, ini sudah kita select seperti ini. Nanti secara otomatis NV-nya akan terbackup, NV data dan NV RAM. Setelah terbackup, baru kita lakukan FFU, kemudian kita lakukan flashing, seperti itu. Disimak terus videonya, jangan di-skip-skip. Bagi teman-temanku yang belum join di membership, silahkan gabung. Tentunya banyak fasilitas gratis konsultasi, dan bila ada file-file yang perlu di-up, ya bisa request file, cukup biaya jasa upload. Dan tentunya banyak video-video konten-konten yang sudah saya buat. Setelah kita backup, kemudian kita lihat dulu di sini, kita klik ya, ini ya, klik, nanti akan tampil seperti ini, seperti apa yang kita pilih. Yang kita pilih apa? Oh, NV data, product info, dan NV RAM. Ini sudah sesuai. Nah, baru setelah di backup, baru kita lakukan yang namanya MMC firmware update. Ini sebentar saya pindah dulu ya di sini. Ini kita lakukan spesial MMC task, dan kita lakukan FFU ya, MMC read FFU, MMC reset error, ECC factory reset. Ini dipilih nomor 2 yang ini ya. Ini kita klik nomor 2. Ya, ini ada perintah kalau dilakukan update firmware, nanti intinya disuruh melakukan backup pada NV RAM, persid, dan yang lain-lain. Ya, kita yes saja. Ini ditunggu sampai selesai. Selama IC-nya masih bagus, ya harusnya ya bisa. Tapi kalau memang dari segi hardware IC-nya ini sudah sakit, ya mau tidak mau memang harus diganti seperti itu. Jadi ini tidak memperbaiki status apakah IC ini menjadi baru, tidak jawabnya. Jadi IC-nya ini tetap IC lama. Yang diperbaiki adalah data yang tersimpan di bagian controller. Ini sudah ya, seperti ini ya. Kalau ada log atau info seperti ini, menandakan yang pertama firmware-nya sudah dihapus, kemudian firmware-nya sudah ditulis, kemudian CID-nya sudah diprogram ulang, plus sudah dilakukan setting boot-nya. Nah, karena kan pembacaan secondary boot itu harus benar dulu. Kalau tidak benar ya tidak bisa dibaca oleh central prosesor, tidak bisa dibaca oleh alat software. Paham ya? Ini sudah oke. Sekarang kita lakukan identifikasi sekali lagi. Ini kita cabut. Kita tidak perlu melakukan tekan tombol boot. Alasannya karena data yang ada di dalam IC eMMC ini sudah terhapus, sudah kosong semua. Nah, jadi GPT-nya tidak ada seperti itu. Ini sekarang kita identifikasi ulang. Ini kita tentukan filenya seperti ini, kemudian kita lakukan identifikasi. Jadi untuk perbedaannya setelah membaca identifikasi, jadi teman-teman nanti bisa lihat di bagian layar monitor ya. Ini ada namanya RPMB. Jadi untuk RPMB ini ketika sudah berubah menjadi cannot yet programmed seperti ini, berarti ini menandakan kalau proses saat kita melakukan update firmware itu sukses. Yang awalnya tadi programmed sekarang sudah berubah menjadi not
programmed. Ini kita cek sekali lagi di bagian MMC text, kemudian kita cek di bagian kesehatan paling bawah sini ya, kita klik. Di sini untuk device-nya sudah terbaca semua dan lognya juga ini ya, ada perbedaan ya. Yang tadi di estimate of the device lifetime-nya ini sudah warna merah-merah tulisan 90%, ini sudah berubah ya, 0% sampai 10%. Tetapi di sini teman-teman harus pahami untuk perbaikan controller di data controllernya ini tidak merubah status IC itu menjadi baru. Jadi yang diperbaiki hanya di bagian datanya saja. Kalau status IC-nya tetap IC bekas, tetapi datanya diperbaiki. Seperti itu ya. Tinggal sekarang kita lakukan flashing. Ya, ini flashingnya membutuhkan waktu lumayan agak lama. Setelah kita flashing, kemudian kita restore di bagian sertifikat yang sudah kita backup tadi. Ini sudah kita tentukan filenya seperti ini, kemudian kita lanjut flash. Jadi untuk proses flashingnya, kalau memang IC ini masih layak dipakai, ya ini secara datanya masih bagus, tetapi kita tidak tahu namanya IC itu kan ibaratnya itu gini. IC ini storage-nya bagus, ditulis bisa, tetapi kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa mengetahui apakah di situ di LPDDR-nya itu masih benar-benar sehat apa sudah sakit gitu loh. Kalau di storage itu kan bisa kebaca ya, kebaca ketika kita lakukan smart report, oh 30%, 20%, 10% atau 90%. Jadi masa aktifnya itu bisa terbaca. Tetapi kalau untuk IC RAM ini saat ini kan alat belum ada yang support untuk mendeteksi berapa persentase kelayaan untuk dipakai seperti itu. Jadi nanti untuk teman-teman ketika menjumpai IC yang sudah urgent kemudian di update firmware sukses, ya tetap disampaikan kalau ini di repair. Seumpama nanti kok sebulan 2 bulan ngambuh lagi, ya dikasih solusi untuk melakukan pergantian seperti itu ya. Jadi tarif repair mungkin jauh lebih murah, tetapi dari segi keawetan ya harus menjadi apa ya, menjadi pertimbangan juga. Kalau memang IC-nya di situ sudah bolak-balik di FFU, ya saya yakin tidak bakal awet seperti itu. Ya istilahnya solusi untuk ayem-ayem lah. Oke, ditunggu terus keselanjutannya, jangan di skip-skip, pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Ini videonya saya cepatkan ya, ini untuk proses flashingnya saya cepatkan, kegantengan saya sembunyikan dulu ya. Ini sudah nyala, handphonenya masuk ke fastboot. Kenapa? Ya karena IC yang sudah dilakukan
firmware update itu secara otomatis seluruh data, jadi bukan hanya data saja ya, jadi FFU itu yang diperbaiki di bagian controller, atau kalau rumah itu digambarkan seperti rumah itu bangunannya ada fondasi, lah fondasinya yang diperbaiki. Kalau otomatis ya bangunan kamar-kamarnya otomatis akan ya harus diperbaiki ulang gitu loh. Jadi teman-teman jangan panik ketika menjumpai handphone setelah dilakukan perbaikan di bagian kontrolernya, baik itu MMC ataupun UFS, akan banyak dijumpai, entah di situ terjebak fastboot, entah di situ terjebak di NV data korup dan lain-lain. Itu biasanya ada beberapa option. Ada yang pertama bisa kemungkinan resistornya harus dibuang, resistor ID-nya, ada kalanya resistornya ada yang diganti nilainya. Tetapi ada kalanya ya cukup kita lakukan restore di bagian sertifikat. Nah, seperti itu. Jadi ini langkah pertama, kita lakukan restore dulu di bagian sertifikat. Ini kita cek dulu ya. Kita cek dulu di bagian ini, kita cabut dulu kabel, kemudian kita lepas, kita pasang, kemudian kita identifikasi ulang. Nah, seperti ini ya. Kita tekan tombol boot. Di sini ada tulisan warning NVRAM to be empty corrupted, seperti ini ya. Untuk ROM-nya sudah terbaca bagus. Untuk peringatannya NVRAM-nya tidak tertulis ya, memang karena di file bawaan official itu ada beberapa partisi yang memang di hidden ya, IC yang partisi yang tidak bisa ditulis secara langsung, secara otomatis, tetapi kita harus masukkan secara manual, termasuk salah satunya di NVRAM. Kalau di Oppo itu ada seperti Oppo Custom, itu juga kita masukkan secara manual. Terus nanti kalau teman-teman misalnya nih masukkan file NV, kok handphonenya nanti terjebak geter atau NV data korup, berarti ada analisa selanjutnya. Contoh misalnya kok ternyata handphonenya getar-getar, ya harus di full flash ulang. Atau misalnya setelah di restore NV-nya handphonenya jadi NV data korup, ya berarti kita harus lihat di bagian RID-nya. Apakah RID-nya dibuang, apakah RID-nya diganti, seperti itu. Jadi ini langkah pertama, kita lakukan restore pada bagian NV data dan NVRAM-nya. Ini kita identifikasi sudah terbaca seperti ini ya, tinggal kita checklist, kemudian kita buka tempat file kita membackup tadi, ini klik sini, gambar folder ini, klik, nanti akan diarahkan ke tempat mana tadi disimpan. Nah, jadi kan ini ya, ini udah kesimpan, tinggal kita tarik saja NV data. Nah ini ya, kita tarik NV datanya, kemudian NVRAM, kita tarik NVRAM seperti ini. Nah, kemudian setelah sudah dimasukkan kedua partisi yang kita backup tadi, kita lanjut tulis ya, seperti ini ya. Nah, ini ada tulisan invalid NVRAM data. Kalau nanti handphonenya terjadi damak atau bermasalah lah intinya, ya sudah, nanti tinggal kita flashing ulang. Yang penting ini untuk data NV data dan NVRAM-nya sudah masuk, seperti itu. Ini proses restore. Jadi setelah kita restore baru kita lihat hasilnya, apakah getar, apakah NV data korup, apakah yang lain. Ini sudah selesai ya, tidak auto reboot karena kita menggunakan option yang atas, bukan yang bawah. Kalau yang bawah ini auto reboot nanti. Ini sudah kita cabut, kemudian kita tes, nyalakan. Kalau ya ini ternyata tidak terjadi geter-geter, tinggal kita tunggu. Oh, ini sudah timbul
gambar charging. Nah, berarti harusnya handphonenya ini sudah bisa masuk ke menu. Sekarang kita coba nyalakan. Ya, kita tunggu sampai handphonenya masuk ke menu. Pantengin terus channel Grio Android, videonya jangan di skip-skip. Bagi teman-temanku, sedulurku yang belum join di membership, silahkan join. Tentunya banyak sekali manfaat, termasuk salah satunya gratis konsultasi. Walaupun kadang slow respon lur ya. Saya tuh kadang kan kalau siang masih ngisi privat, kadang ya teman-teman teknisi itu ke rumah. Jadi kadang kalau siang agak slow respon, tapi biasanya kalau pagi sore itu insya Allah lebih longgar waktunya. Jadi kalau WA itu pagi sebelum pukul 8 biasanya fast respon, atau sore. Kalau malam jam 9, jam setengah 10 saya sudah tidak kerja lur, jadi tidak ada lembur ya. Selain gratis konsultasi, tentunya di membership banyak sekali konten-konten yang sudah saya ulas tentang seputar CPU RAM UFS, dan akan saya lanjutkan lagi untuk materi MMC dan UFS, karena UFS itu yang disampaikan baru sedikit ya, tentang penggunaan alat SCG Tech Plus dan alat-alat yang lainnya. Yang lebih spesifik ke UFS-nya belum saya jelaskan. Ini kita tunggu ya lur ya, videonya saya cepatkan sambil nunggu loadingnya karena agak lama. Ini sudah masuk ke MUI-nya 12,5. Nah, kenapa tidak langsung ke versi terbaru mas? Ya saya adanya ini ya sudah. Handphone jadul juga soalnya kan. Ya. Tinggal ini nanti kita lakukan pemasangan IC power amplifiernya. Ini nanti biar dipasang sendiri ya. Mau dia yang lepas biar dia yang masang sendiri. Jadi tinggal kita lanjut saja. Kemudian harusnya secara teori ini handphonenya IMEI-nya otomatis ya. Jadi ketika kita nanti cek IMEI tidak perlu tidak perlu kita tulis ulang. Yang jelas sinyal belum keluar ya lur ya, karena IC-nya kan sekarang posisinya dilepas. Jadi poin terpentingnya untuk teman-teman untuk bisa melakukan akses pengecekan menggunakan USB untuk chipset MediaTek menggunakan UV Android itu ada beberapa metode. Yang pertama itu harus bisa melakukan bypass security. Yang kedua di situ untuk custom loadernya juga harus di checklist. Yang ketiga ini yang paling penting, di situ harus mempunyai yang namanya kredit. Dan yang terakhir nomor 4 untuk firmware box-nya jangan lupa diupdate. Oke, paham ya lur ya? Ini insya Allah sudah oke, finish, tinggal kita tunggu bisa masuk ke menu ya. Ini sambil saya kipas karena agak anget. Jadi untuk teman-teman ketika nanti menjumpai handphone itu hang logo atau hang stuck, itu jangan buru-buru diangkati IC-nya ya. IC-nya diangkat, utamakan cek dulu di kesehatan IC-nya. Kalau Qualcomm bagaimana mas? Ya kan ada metode ISP ya. ISP itu in system programming. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses data yang ada di IC program itu tanpa melewati bagian sentral prosesornya. Seperti itu. Ini agak lama lur, ditunggu enggak apa-apa ya. Yang penting handphonenya sudah nyala dan teman-teman dapat ilmu tentang analisanya seperti itu. Ini sambil saya kipas biar adem. Nah ini sudah oke sepertinya. Ya ini sudah oke, sudah bisa masuk menu. Tinggal kita cek dulu IMEI-nya. Kok harus dicek IMEI mas? Ya iya, karena nanti tidak dapat sinyal, tidak bisa
enggak bisa kepake kalau enggak keluar sinyal. Ya, seperti ini. Oh, ini emailnya belum keluar, Lur. Nah, seperti ini ya. Ini terus bagaimana nanti solusinya, Mas? Biasanya kalau menjumpai seperti ini kan data NVRAM-nya sudah masuk ya. Nah, dicoba langkah pertamanya dilakukan factory reset terlebih dahulu. Tapi kalau tetap, ya nanti harus dilakukan penulisan email. Untuk penulisan emailnya, saya rasa tidak saya videokan dalam satu video ini ya, karena nanti terlalu panjang. Intinya kita tadi sudah lakukan backup emailnya, sudah restore tetapi masih tidak terbaca. Nanti tinggal kita web, kemudian kita cek ulang. Oke, sekiranya saya cukupkan sekian untuk teman-temanku, sedulurku yang sudah mendukung channel Griyo Android, terkhusus para membership. Saya ucapkan terima kasih banyak. Berkat dukungan dari teman-teman para membership, saya terus bersemangat dalam membuat konten-konten. Ditunggu ya Lur ya, nanti di bulan Februari kita lakukan live streaming. Kita bagi-bagi giveaway ya. Ini sebagian masih proses cetak, jadi teman-teman sabar. Nanti kita infokan di tab komunitas untuk teman-teman yang sudah masuk di membership. Dan yang belum masuk ke membership, silahkan bergabung, join di membership. Banyak sekali keuntungan, banyak sekali keunggulan, termasuk gratis konsultasi. Konten-kontennya juga sudah benar-benar saya buat yang menarik ya. Dan banyak lagi. Oke, itu sekiranya saya cukupkan sekian. Bila banyak kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Ini PR-nya tinggal kita restore email. Menurut saya tidak sulit ya, tinggal nanti kita restore sudah. Mungkin itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.